Halo semuanya, ini adalah tempat sistem komputer dalam informatika kelas 10. Nah, saya akan menjelaskan beberapa yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu, nama saya adalah Aulia Rahmatullah Sana yang sekarang sedang menempuh kelas 4 juga. Lanjut. Komputer dan komponen penyusunnya. Yang kita bahas dalam bab ini ada dua, sistem komputer dan jenis-jenis komputer. Yang pertama ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada pengguna. Sedangkan untuk bagian yang kedua ada mikrokomputer, komputer personal, mini PC, mini komputer, komputer mainframe, dan superkomputer. Lanjut. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau yang disebut hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh hardware adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, dan printer scanner seperti yang ada di gambar itu. Yang kedua, perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer atau yang disebut dengan software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembati pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Nah, contoh software adalah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak digunakan saat ini ialah MS Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android, seperti ini. Yang ketiga, pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer, seperti saya yang sekarang sedang menggunakan laptop di depan saya. Ini termasuk saya termasuk adalah pengguna dalam laptop saya ini. Nah, mari kita masuk ke bagian kedua, jenis-jenis komputer. Mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komponen komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabox, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukurannya yang kecil dan harga lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal single board circuit (CBS) biji yang berukuran kecil. Misalnya yang populer ialah Raspberry Pi dan Arduino. Komputer personal. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal.
PC dapat berbentuk desktop. PC dirancang untuk ditaruh di meja seperti PC yang dirakit besar itu, atau untuk yang dapat dijinjing dan dibawa kemana-mana seperti laptop yang saya gunakan ini. Lanjut. Yang ketiga adalah mini PC. Merupakan komputer peralihan dari komputer personal, komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri atau keperluan industri. Mini komputer. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang keenam, superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam VLOPS, floating point operation per second. Nah, di bab 4 ini juga ada bagian B, yaitu interaksi manusia dan komputer. Yang dibahas dalam bagian ini adalah yang pertama, berbasis GUI, Graphical User Interface, dan yang kedua adalah antarmuka berbasis perintah, Command Line Interface. Yang ketiga, melalui suara, dan yang keempat melalui gambar. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Nah, lanjut ke bagian C. Dalam bab 4 ini juga ada bagian C, yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Seperti ketika melakukan instalasi pemrograman aplikasi pengajian firewall di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolahan gambar kerja baru. Contoh lainnya ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya. Kita perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan antara software satu dengan yang lainnya selalu berhubungan dan selalu bergantung. Yang bagian D, di bab 4 ini juga ada bagian D, yaitu sistem operasi. Sistem operasi OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, memberikan koneksi antar perangkat keras komputer, dan lain-lain. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS, dan sebagainya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya dan melihat PPT singkat yang saya berikan. Terima kasih. See you next time. Dadah.